Ini adalah video kedua mengenai Smart Solution untuk level Senior Management. Jika di video sebelumnya kita telah membahas mengenai pentingnya Smart Solution dan definisinya di level Senior Management, maka di video kali ini kita akan membahas mengenai kunci utama dari Smart Solution. Setelah menyimak video kali ini, Bapak Ibu para leader diharapkan akan mengetahui dan mampu menjawab mengenai satu, proses kerja utama, dan yang kedua adalah proses kerja inti. Apa sih kunci utama Smart Solution untuk level Senior Management? Kunci utamanya adalah optimasi proses kerja inti. Misalkan Anda adalah seorang branch manager, maka yang bisa Anda lakukan sebagai seorang branch manager yaitu memaksimalkan cara penjualan dengan pemanfaatan data dan media digital untuk meningkatkan proses penjualan Anda dan hasilnya juga akan meningkat. Untuk itu, Anda akan membutuhkan dua cara. Yang pertama dengan cara melakukan identifikasi proses kerja inti. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalisasi proses kerja inti yang telah dianalisa dengan pemanfaatan teknologi. Untuk bisa melakukan identifikasi proses kerja inti, maka ada baiknya kita mengingat kembali mengenai proses bisnis. Paul Harmon dalam bukunya The Process Business Change yang telah dirilis tahun 2003 mengatakan bahwa proses bisnis yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu bisnis di mana mencakup inisiasi input, transformasi dari suatu informasi, dan menghasilkan output. Sehingga dari definisi tersebut, kata kunci yang bisa kita garis bawahi mengenai proses bisnis yaitu aktivitas. Misalkan contohnya adalah ada sebuah perusahaan dealer kendaraan niaga, maka di dalamnya akan ada dua aktivitas bisnis yang dikenal dengan primary activity dan supporting activity. Primary activities adalah bagaimana dealer yang memiliki sejumlah stok kendaraan, mengelola stok tersebut, melakukan input data kendaraan agar siap di-delivery kepada customer, melakukan proses penjualan hingga mendelivery stok tersebut, dan setelah itu melakukan proses aktivitas purna penjualan. Itu semua adalah serangkaian primary activities dalam sebuah proses bisnis dealer kendaraan. Selain aktivitas tersebut, ada juga supporting activities. Misalkan saja ada bagian procurement, IT, human resource, finance, dan lain sebagainya. Pada prakteknya, masing-masing pihak ini melakukan aktivitas terbaik dan kerjasama antar bagian untuk memberikan nilai terbaik. Dan nilai terbaik akan memberikan revenue bagi dealer. Itulah contoh proses bisnis dalam organisasi kendaraan niaga. Di dalam proses bisnis, setidaknya ada dua yang perlu diketahui. Pertama, proses kerja utama, yaitu proses yang dijalankan untuk mencapai target unit bisnis. Proses kerja utama adalah bagian dari bisnis proses. Kedua, proses kerja inti, yaitu proses utama yang penting untuk dijalankan. Proses ini memastikan proses kerja utama bisa terjadi. Pada saat Anda menganalisa proses kerja inti, maka Anda perlu melihat sudut pandang yang lebih luas terhadap kondisi yang terjadi. Terlebih lagi pada saat ingin membuat sebuah perbaikan dari proses kerja inti. Anda perlu melakukan update data, melakukan analisa data, bahkan jika perlu membuang data yang dirasa mencurigakan atau tidak valid. Jika Anda telah berhasil melihat kondisi secara aktual dengan baik, barulah berpikir untuk melakukan perbaikan atau pengkinian terhadap aktivitas yang bisa dilakukan agar proses kerja inti bisa tercapai. Misalkan saja dengan proses kerja inti seperti yang tertulis berikut ini, maka Anda perlu melakukan perbaikan pada proses kerja inti. Di antaranya yaitu, pertama, membuat paket pembiayaan yang menarik dengan pihak leasing. Yang tidak kalah penting juga yaitu dengan memikirkan mengapa perbaikan itu perlu dilakukan.
Hal ini perlu agar rencana tindakan Anda tidak gegabah. Oke, misalkan saja alasannya karena daya saing bisa mengimbangi kompetitor dikarenakan data customer pihak leasing lebih banyak dibandingkan dengan dealer. Kemudian contoh perbaikan lainnya yaitu mengembalikan program servis gratis selama 6 kali sejak pembelian kendaraan. Saat ini hanya 4 kali sejak pembelian kendaraan. Mengapa ini perlu diperbaiki? Maka jawabannya adalah kompetitor memberikan program gratis servis sebanyak 6 kali. Jadi jika hanya 4 kali, maka akan menurunkan dampak ketertarikan customer terhadap after sales dealer. Inilah beberapa contoh menentukan dan memperbaiki proses kerja inti. Dari contoh di atas, maka Anda bisa melihat bahwa karakteristik dari proses kerja inti yaitu 1. Merubah kebutuhan customer menjadi produk yang diharapkan. Kedua, proses-proses yang berlangsung berhubungan dengan produk yang diberikan kepada customer. Ketiga, proses-proses ini mentransformasikan kebutuhan customer menjadi produk yang diinginkan. Akhir dari video kali ini, kami ingin men-challenge Anda untuk melakukan analisa proses kerja inti sehingga Anda terbiasa melakukan perbaikan dan selalu update untuk meningkatkan layanan Anda kepada customer.